Coba bayangkan, mana yang lebih baik untuk mendapatkan massa otot yang lebih besar, beban berat dengan sedikit repetisi, atau beban ringan tapi lebih banyak repetisi? Ayo kita bahas. Ini adalah pertanyaan klasik di antara orang-orang yang lagi bentuk otot. Mereka, agar lebih berotot dan lebih kuat, mana yang lebih baik? Banyak mengulangi gerakan dengan beban ringan atau sedikit repetisi, namun dengan beban yang berat. Repetisi itu adalah pengulangan gerakan yang sama yang diulang-ulang dalam satu waktu. Selesai satu waktu tertentu. 10 reps berarti satu set hitungan repetisi. Standar dalam dunia fitness adalah 8-12 reps. Kalau nggak sanggup sampai 8 reps berarti bebannya terlalu berat. Kalau bisa sampai 12 berarti bebannya terlalu ringan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan Journal of Applied Physiology menyebutkan baik jumlah repetisi maupun berat yang kamu angkat bukanlah penentu utama pembentuk otot atau kekuatan, karena kunci sebenarnya adalah usaha. Penelitian yang dilakukan di Department of Kinesiology di S1 MCH Pronunciation Master University membagi 49 orang ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama mengikuti program yang menitikberatkan pada banyaknya jumlah pengulangan, yakni 20 atau 25 kali pengulangan setiap set dan mengangkat beban 30 hingga 50% dari berat maksimum. Orang-orang di kelompok kedua memiliki fokus yang berbeda. Mereka hanya melakukan 8 hingga 12 kali pengulangan setiap set, namun dengan beban 75 hingga 90% dari beban maksimal yang bisa mereka angkat. Kedua kelompok itu yang menitikberatkan pada ulangan maupun beban diminta melakukan gerakan sampai tidak mampu lagi meneruskan repetisi berikutnya. Setelah 12 minggu, para peneliti menguji kekuatan para partisipan dan pertumbuhan otot mereka. Hasilnya tidak ada perbedaan besar antara para pengulang dengan para pengangkat beban berat. Kedua kelompok itu mendapatkan kekuatan serupa dan perkembangan massa otot yang sama. Hal terpenting dalam latihan angkat beban adalah konsistensi dan kemauan untuk menantang diri sendiri. Untuk merangsang pertumbuhan otot, kita harus terus-menerus mengalami tingkat pembebanan yang lebih tinggi dari biasanya. Tujuannya agar otot mengalami kelelahan, lalu menyesuaikan diri dengan berkembang lebih kuat. Hal ini bisa dicapai dengan berbagai cara, baik dengan berusaha mengangkat beban berat, atau melakukan repetisi yang lebih banyak. Meski begitu, bagi mereka yang sekaligus mengurangi berat badan, repetisi yang banyak akan lebih berpengaruh. Pengurangan berat badan pada dasarnya adalah menghabiskan energi dengan membakar lemak. Bila kamu melakukan 20-25 reps, otot akan lebih lama berada dalam mode bekerja dibanding bila hanya melakukan 6 reps. Walaupun pembentukan otot terjadi karena dengan proses seperti itu, namun kita sebaiknya tidak mengangkat beban sampai sama sekali tidak bertenaga setiap latihannya, karena hal ini berujung pada overtraining dan cedera. Saya menyarankan agar memberi selingan dengan latihan ringan dan istirahat. Baik, kesimpulannya, jika kamu seorang atlet dan mengincar kekuatan dan power untuk memperbaiki kinerja cabang olahraga yang kamu geluti, maka latihan kamu harus didominasi oleh repetisi 1-5. Dengan begitu, kamu menjadi lebih kuat, lebih cepat bertenaga, tanpa harus menambah ukuran massa otot badan. Dan jika kamu seorang bineragawan, tujuannya jelas menambah massa otot sebanyak mungkin, maka latihannya harus didominasi dengan repetisi 12. Namun, kamu juga harus sempatkan diri untuk latihan repetisi 3-5 kali demi kekuatan dan tenaga, karena nanti bakal berimbas pada hipertrofi. Tentang pembahasan hipertrofi telah saya buat di hari kemarin. Silahkan cek di bio. Dengan begitu kekuatan dan tenaga kamu nanti tidak terlalu beda jauh dengan powerlifter Olimpik. Binaraga juga harus sempatkan diri latihan 13-20 guna mengincar hipertrofi.
pada serat otot dan kedutan memperbesar untuk mitokondria dan kapilernya. Oke, sekian yang saya sampaikan tentang pelajaran otot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.